Welcome to the 909 Podcast by X Channel with me, Ardiansyah. Polarisasi media sosial jadi satu fenomena di mana masyarakat terpecah menjadi kelompok-kelompok yang punya pandangan berbeda dan berseberangan, terutama terkait dengan isu-isu sosial serta politik. Pembagian ini juga semakin diperkuat oleh penggunaan media sosial yang sangat intensif. Seperti apa polarisasi media sosial yang terjadi hari ini? Yuk kita bahas. X-People, di episode kali ini kita akan bahas tentang polarisasi di media sosial, mulai dari penyebab polarisasi, kemudian juga dampak polarisasi, sampai ke solusi bagaimana mengatasi polarisasi media sosial yang terjadi hari ini. Pertama, kita bahas tentang apa yang menjadi penyebab terjadinya fenomena polarisasi. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab dari polarisasi di media sosial. Yang pertama adalah algoritma personalisasi, di mana terjadi filter bubble. Algoritma media sosial dirancang untuk menyajikan konten yang relevan dengan minat dan perilaku pengguna. Tapi ini akhirnya menciptakan filter bubble, di mana pengguna hanya terpapar informasi yang sesuai dengan pandangan mereka, sehingga memperkuat bias dan mengurangi paparan terhadap perspektif yang berbeda. Kemudian terbentuk juga yang namanya echo chamber, di mana interaksi dengan pengguna yang punya pandangan serupa ini memperkuat keyakinan individu dan menciptakan echo chamber itu sendiri, di mana pandangan minoritas jarang sekali didengar. Penyebab yang kedua adalah disinformasi dan misinformasi. Salah satunya adalah berita hoax. Penyebaran berita bohong atau informasi yang salah secara sengaja dapat memicu perdebatan dan juga perpecahan. Kemudian terjadi juga manipulasi informasi, di mana konten yang diedit atau diputar balikan untuk mendukung narasi tertentu dapat menyesatkan publik. Dan penyebab yang ketiga adalah polarisasi politik, di mana politik identitas ini juga bisa terjadi. Identifikasi yang kuat dengan kelompok politik tertentu dapat membuat seorang individu jadi lebih rentan terhadap polarisasi. Selanjutnya adalah perdebatan publik, di mana isu-isu politik yang kontroversial seringkali menjadi pemicu perdebatan sengit di media sosial. Penyebab keempat adalah emosi dan psikologi, di mana konfirmasi bias atau bias confirmation, di mana terjadinya kecenderungan untuk mencari informasi yang mendukung pandangan sendiri dan mengabaikan informasi yang bertentangan dengan pandangan yang telah dimiliki. Kemudian juga secara psikologi terjadi perilaku kawanan, ya, di mana tindakan untuk mengikuti pendapat mayoritas atau kelompok tertentu, bahkan jika bertentangan dengan keyakinan pribadi. Dan penyebab yang kelima adalah faktor sosial, di mana terjadinya ketidaksetaraan. Perbedaan sosial, ekonomi, dan budaya sangat bisa memperkuat polarisasi. Dan ada juga perubahan sosial, di mana perubahan cepat dalam masyarakat dapat memicu ketidakpastian dan ketegangan. Contoh kasusnya ketika terjadi pandemi COVID-19, perbedaan pendapat mengenai kebijakan penanganan pandemi, vaksin, dan informasi terkait dengan COVID-19 ini memicu polarisasi yang cukup signifikan di berbagai negara. Contoh berikutnya adalah terkait pemilu, di mana kampanye politik yang memanfaatkan media sosial seringkali memicu perdebatan sengit dan polarisasi untuk mendukung calon yang berbeda. Selanjutnya kita bahas apa yang menjadi dampak dari terjadinya polarisasi. Fenomena yang tidak hanya sekedar perdebatan online ya, tapi memiliki konsekuensi yang luas bagi setiap individu, masyarakat, dan bahkan sistem di satu negara. Dampak polarisasi di media sosial yang ditandai dengan perpecahan ini semakin dalam antara kelompok-kelompok dengan pandangan yang berbeda, punya sejumlah dampak negatif yang signifikan, dan ini dia beberapa di antaranya. Yang pertama adalah terjadinya perpecahan di masyarakat. Terjadi penurunan terhadap toleransi, di mana polarisasi dapat mengkikis toleransi terhadap perbedaan pendapat dan juga pandangan. Kemudian meningkatnya konflik. Perbedaan yang semakin tajam dapat memicu konflik baik secara online maupun offline. Mengikis ikatan sosial, di mana interaksi sosial yang sehat menjadi terganggu karena orang-orang lebih memilih untuk berinteraksi dengan kelompok yang sepemikiran.
Polarisasi juga berdampak pada kesehatan mental, di mana terjadi stres dan kecemasan akibat dari terpapar terus-menerus pada konten yang negatif dan polarisasi. Dan tentunya depresi juga bisa muncul. Isolasi sosial dan perasaan kesepian yang timbul akibat polarisasi sangat dapat memicu yang namanya depresi. Terjadinya polarisasi juga bisa menyebabkan penyebaran disinformasi, berita hoax. Dalam lingkungan yang terpolarisasi, berita hoax jadi lebih mudah menyebar dan dipercaya. Kemudian konspirasi teori. Teori konspirasi yang tidak berdasar ini sangat dapat menguat akibat terjadinya polarisasi. Contoh kasus ya sebagaimana tadi disebutkan, terjadi pada pemilu dan juga saat terjadinya pandemi COVID-19. Berikutnya, ayo kita bahas bagaimana solusi untuk mengatasi polarisasi di media sosial. Yang pertama adalah solusi tingkat individu, di mana setiap individu sangat perlu untuk meningkatkan literasi digital. Yang pertama, pastikan untuk selalu memeriksa sumber berita sebelum dibagikan. Yang kedua adalah dengan memahami algoritma. Setiap pengguna media sosial tentunya harus update tentang bagaimana pola algoritma itu terjadi di media sosial yang bekerja agar pengguna lebih sadar akan filter bubble. Berikutnya, mengenai manipulasi informasi. Ini tentunya perlu perhatian yang lebih. Masyarakat perlu dilatih untuk mengenali tanda-tanda manipulasi informasi seperti berita hoax, propaganda, dan juga disinformasi yang biasanya punya tendensi negatif terhadap satu permasalahan tertentu. Berikutnya, berpikir kritis. Setiap individu perlu memiliki kemampuan untuk menganalisis informasi dengan baik. Masyarakat perlu didorong untuk menganalisis informasi secara kritis sebelum mengambil kesimpulan. Dan menghargai perbedaan pendapat tentunya juga sangat penting. Masyarakat perlu belajar tentang bagaimana pentingnya menghargai perbedaan pendapat dan membuka diri terhadap pandangan yang berbeda. Dan tentunya mengurangi konsumsi di media sosial juga sangat penting, di mana masyarakat harus memahami dan menentukan batasan waktu dalam menggunakan media sosial, serta memilih konten yang berkualitas. Pilihlah konten yang informatif dan juga konstruktif. Dan di level platform media sosial, solusi ini juga perlu dihadirkan. Berikutnya, solusi untuk mengatasi polarisasi bukan hanya berada di level individu tentunya, tapi juga pemerintah dan masyarakat sipil sangat perlu untuk memikirkan bagaimana solusi dalam mengatasi polarisasi di media sosial. Yang pertama, sebagai pemerintah tentunya memiliki kapasitas untuk melakukan regulasi, membuat undang-undang, dan juga bekerja sama dengan platform. Di level pendidikan, integrasi sangat perlu untuk dilakukan, di mana literasi digital harus masuk dalam kurikulum pendidikan. Dan tentunya, fasilitas untuk berdialog antara kelompok-kelompok yang berbeda pandangan harus dibuka dan difasilitasi. Berikutnya, beberapa solusi lain yang juga perlu hadir untuk mengatasi masalah polarisasi adalah jurnalisme yang berkualitas, di mana jurnalisme harus didukung agar independen dan juga berimbang. Selanjutnya adalah dengan membangun komunitas online yang positif, yang dapat fokus pada diskusi konstruktif. Langkah yang tidak kalah penting berikutnya adalah dengan memperkuat ikatan sosial. Mengadakan kegiatan yang dapat memperkuat ikatan sosial di masyarakat menjadi sangat penting agar masyarakat memiliki pemahaman dan juga kedewasaan dalam menghargai pendapat satu sama lain serta memiliki pemikiran yang semakin terbuka terhadap perbedaan dan juga penyikapan bagi setiap pendapat yang ada. Penting untuk diingat bahwa mengatasi polarisasi adalah proses yang cukup panjang dan memang kompleks. Tidak ada solusi tunggal yang bisa menyelesaikan masalah ini, tapi dengan upaya bersama dari semua pihak, kita tentunya bisa menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan juga inklusif. Bagaimana pendapatmu tentang polarisasi yang terjadi? Tulis di kolom komentar ya. Dan kita bahas lagi topik-topik menarik berikutnya hanya di 9 Online Podcast bareng saya Ardiansyah.